Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afik Falikunawa dengan NIM 2350210084 dari kelompok 7 mata kuliah Psikologi Pemasaran dengan materi Psikologi Periklanan. Di sini saya akan membahas tentang psikologi periklanan. Psikologi periklanan adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana dan mengapa iklan mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan manusia. Bidang ini berusaha memahami bagaimana pesan iklan dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan tindakan konsumen, sehingga iklan dapat dibuat lebih efektif dan persuasif. Menurut Freddy Rangkuti, iklan adalah salah satu cara untuk mengajarkan atau menginformasikan kepada orang-orang tentang produk kita. Melalui iklan, kita dapat menginformasikan apa dan bagaimana produk kita tersebut, bagaimana produk itu dapat memenuhi kebutuhan konsumen, berapa harganya, dan di mana produk tersebut dapat diperoleh. Iklan pun dapat menarik orang untuk datang melihat produk kita, dan iklan dapat digunakan sebagai alat untuk mendiferensiasi produk serta mengembangkan citra atau image di benak konsumen. Iklan yang baik dapat menciptakan ketertarikan, persepsi yang baik, dan citra yang baik, bahkan dapat memposisioningkan suatu produk di tengah-tengah persaingan. Break Adan. A few moments later. Oke, lanjut karena tadi menjawab Adan dulu. Selanjutnya, pengertian antara iklan dan periklanan mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa keduanya merupakan pesan yang ditunjukkan kepada khalayak. Perbedaannya yaitu iklan lebih cenderung kepada produk atau merupakan hasil dari periklanan, sedangkan periklanan merupakan keseluruhan proses yang meliputi penyiapan, perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan penyampaian iklan. Periklanan adalah suatu alat untuk membuka komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli dengan segala macam bentuk komunikasi yang dibayar, di mana sponsor maupun perusahaan diidentifikasi seperti televisi, radio, koran, majalah, buku, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi periklanan antara lain. Yang pertama, membantu memperkenalkan barang atau jasa baru kepada siapa atau di mana barang atau jasa itu dapat diperoleh. Yang kedua, membantu dan mempermudah penjualan yang dilakukan oleh para penyalur. Yang ketiga, membantu salesman mengenalkan adanya barang atau jasa tertentu dan pembuatannya. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan volume penjualan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yakni faktor psikologi dapat mempengaruhi efektivitas iklan dan perilaku konsumen. Menurut John Simauer dan Michael Minor, terdapat beberapa faktor psikologis yang dapat mempengaruhi efektivitas iklan. Faktor-faktor tersebut adalah: 1. Perhatian. Iklan itu harus menarik minat pembeli dengan menggunakan visual yang mencolok, menggunakan warna yang terang, dan menggunakan slogan yang singkat, serta menggunakan soundtrack yang familiar dan mudah diingat. Seperti contohnya iklan pada susu Denkau menggunakan slogan aku dan kau suka Denkau, serta iklan susu Yakult yang menggunakan slogan cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Yang kedua ada emosi. Iklan yang membangkitkan perasaan positif atau nostalgia cenderung lebih diingat dan dapat memperkuat citra merek tersebut. Yang ketiga ada keterkaitan. Iklan itu harus relevan dengan kebutuhan audiens saat ini. Yang keempat ada kredibilitas. Kredibilitas yakni kepercayaan terhadap iklan atas penilaian dari pembeli atau dukungan dari pihak yang ketiga.
Kita sebagai perempuan saat ingin membeli make up, skincare, baju atau yang lain sebagainya, pasti melihat nilai dan ulasan dari pembeli sebelumnya. Yang kelima, ada ajakan bertindak. Ajakan bertindak itu harus jelas dan mudah dipahami. Seperti ayo buang sampah pada tempatnya, ayo kunjungi website kami, dan lain sebagainya. Menurut Kotler 2012, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Yang pertama, faktor budaya. Budaya membentuk keinginan, perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan konsumen. Keberagaman budaya menyebabkan perbedaan dalam permintaan produk dan layanan. Budaya memberikan identitas sosial melalui nilai, ide, dan simbol, baik di tingkat makro budaya atau umum maupun mikro budaya atau kecil. Yang kedua, ada faktor sosial. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh keluarga, teman, kelompok acuan, dan status sosial. Keluarga, baik keluarga inti, besar, orientasi, atau prokreasi, berperan penting dalam keputusan pembelian. Kelompok acuan memberikan norma dan nilai yang membentuk perilaku, sehingga pendapat orang dekat sangat mempengaruhi keputusan konsumen. Yang ketiga, ada faktor pribadi. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh usia, tahap hidup, pekerjaan, ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. Usia mempengaruhi cara pengambilan keputusan, sedangkan gaya hidup menunjukkan bagaimana individu mengelola waktu, uang, dan preferensinya. Faktor seperti kelas sosial, pendidikan, dan lingkungan juga membentuk gaya hidup. Yang keempat, ada faktor psikologis. Motivasi, persepsi, pembelajaran, sikap, dan kepribadian sangat berpengaruh dalam pembelian. Persepsi menentukan bagaimana konsumen melihat suatu produk, sikap mengarahkan respon terhadap suatu produk, dan kepribadian itu menentukan cara berinteraksi dengan lingkungan. Kepuasan memicu pembelian ulang, sedangkan ketidakpuasan menimbulkan penolakan. Oke guys, kali ini aku akan membahas tentang periklanan dalam komunikasi. Pada dasarnya, periklanan dalam komunikasi itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menyampaikan ide, gagasan, produk, maupun menawarkan jasa kepada orang lain lewat media massa. Menurut Profesor Dr. Andes Onong Ujana Effendi, periklanan itu adalah menawarkan sesuatu lewat media massa. Untuk Sobur sendiri, periklanan itu bagian yang penting dalam komunikasi pemasaran dan paling mahal dan sering terjadi kontroversial. Next, kita akan membahas tentang konsep AIDA. Pada dasarnya, konsep AIDA itu sangat penting bagi dunia periklanan, apalagi dilihat dari sisi psikologis konsumennya. Nah, konsep AIDA itu singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Nah, intinya itu tahapan-tahapan tersebut itu bisa dilewatin orang-orang waktu mereka melihat atau ngerespon sesuatu iklan. Konsep AIDA itu dimulai dari tahun 1920-an dan tetap relevan sampai dengan sekarang. Kenapa? Karena konsep AIDA itu menggabungkan aspek kognitif, efektif, dan konatif atau singkatnya berpikir dan merasa bertindak. Jadi, iklan yang efektif itu harus bisa menggerakkan tiga aspek ini dalam diri audiensnya. Yang pertama, ada attention. Dalam dunia secepat ini, hal yang pertama yang dilakuin adalah menangkap perhatian orang dengan cara pasang gambar yang keren, headline yang berbeda dengan orang lain, dan kita harus memiliki fakta unik tentang produk yang kita miliki. Nah, soalnya kalau audiens secara awal sudah bosan, maka mereka akan meninggalkan atau nge-skip iklan yang kita buat. Yang kedua, ada interest. Setelah mendapat perhatian dari audiens, kita jangan tinggal diam aja, kita harus numbuhin minat. Dan gimana caranya? Bikin konten sekreatif mungkin dan relate dengan audiens, yang ceritanya lucu, pengalaman pribadi, atau hal yang menyambung sama masalah mereka. Pokoknya itu bikin mereka mikir, seru juga nih konten tersebut. Yang ketiga, ada desire. Setelah audiens itu tertarik dengan iklan kita maupun konten kita, sekarang waktunya bikin mereka pengen. Gimana sih caranya? Tunjukin manfaat produk maupun ide yang kita tawarkan. Bikin merasa, wah ini kayaknya
butuh deh. Jadi bukan cuma sekedar menarik, tapi juga harus ngena di hati mereka, biar mereka itu beli produk yang kita jual. Yang keempat adalah action. Setelah mereka itu tertarik dan ingin membeli produk yang kita tawarkan, maka berilah dia call to action, yaitu dengan cara suruh mereka beli maupun klik-klik keranjang kuning dan simpan di keranjang kuningnya. Jangan bikin mereka itu bingung dengan produk yang kita tawarkan. Yakinkan mereka kalau produk kita itu sangat premium. Dari kesimpulan konsep AIDA ini adalah resep rahasia biar pesan kita itu tidak cuma lewat doang di kepala mereka, tapi beneran nyangkut dan mereka ingin beli produk yang kita tawarkan. Selanjutnya, mari kita akan bahas bagaimana merek itu bisa nempel di kepala Gen Z melalui asosiasi yang kuat. Kenapa penting? Karena Gen Z itu apa-apa serba cepat, apa-apa serba sosial media, dengan contoh TikTok, Instagram, maupun di Twitter. Kalau mau diingat, merek juga harus punya ciri khas tersendiri. Dengan contohnya ya, Indomie, makanan yang serba cepat, murah, nikmat, pas banget buat hidup Gen Z yang serba praktis. Contoh yang kedua adalah Shopee, belanja online seru dan murah lewat jingle iklan-iklan mereka yang dapat diingat oleh Gen Z, yaitu seperti Shopee 1.1, 2.2, 3.3, dan seterusnya. Yang terakhir ada HP Oppo dan Vivo, handphone stylish dan buat foto yang kece. Iklan ini itu fokus banget di kamera canggih dan harganya yang sangat terjangkau. Cocok buat Gen Z yang efektif, aktif di media sosial. Next, kita akan membahas dua teknik yang sering banget dipakai di iklan. Yang pertama ada storytelling sama repetition. Nah, storytelling sendiri itu intinya kita itu membuat cerita biar audiens itu merasa dekat dengan brand. Jadi bukan cuma jualan produknya, tapi juga mengajak orang masuk ke pengalaman atau emosi tertentu. Misal, akhirnya nyeritain perjuangan seseorang, terus brandnya itu jadi bagian dari perjalanan itu. Akhirnya audiens itu bukan cuma tahu produknya, tapi juga menghubungkan brand sama perasaan tertentu. Yang kedua ada repetition, yaitu teknik pengulangan supaya pesan makin nempel di kepala dan bisa lewat slogan yang diulang-ulang, jingle, atau bahkan visual yang konsisten. Tapi ingat, walaupun diulang harus tetap kreatif ya, biar gak jatuhnya itu ngebosenin atau malah jadi annoying. Contohnya kayak jingle 11.11 yang kita semua tahu bahwa itu adalah jinglenya dari aplikasi Shopee. Intinya itu storytelling itu buat ngebangun koneksi, repetition itu buat nempelin pesan. Kombinasi ini itu ampuh banget loh bagi kalian yang dijalanin dengan kreatif. Yang terakhir itu membuat elemen visual yang perannya itu besar, seperti warna merah itu menggambarkan energi atau urgensi. Contohnya itu buat diskon besar. Dengan di Ramayana kalau diskon itu pasti labelnya itu merah. Nah, contoh yang kedua adalah warna biru, itu membuat tenang atau kepercayaan. Biasanya itu di bank-bank, lambang bank seperti BRI, Mandiri, BCA, dan lain-lain. Itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Peran psikologi periklanan dalam strategi pemasaran. Peran psikologi periklanan penting dalam strategi pemasaran karena menerapkan pemahaman tentang perilaku dan pikiran konsumen untuk menciptakan iklan yang lebih efektif. Berikut beberapa cara psikologi periklanan berperan dalam strategi pemasaran. Yang pertama, membangun keterikatan emosional. Membangun keterikatan emosional dalam psikologi periklanan dilakukan dengan membangkitkan emosi positif. Hal ini membantu menciptakan hubungan mendalam antara konsumen dan merek. Yang kedua, pengaruh sosial dan bukti sosial. Psikologi periklanan memanfaatkan prinsip bukti sosial dengan menampilkan testimonial, ulasan positif, atau endorsement untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Hal ini menciptakan persepsi bahwa produk tersebut sudah terbukti efektif dan disukai oleh banyak orang. Selanjutnya, yang ketiga, segmentasi pasar dan penargetan. Dengan memahami karakteristik
psikologis setiap segmen pasar, pemasar dapat menyesuaikan pesan iklan agar lebih relevan dan menarik. Yang keempat, menciptakan rasa urgensi. Menciptakan rasa urgensi yaitu seperti penawaran terbatas atau diskon waktu terbatas, dan dapat menciptakan rasa urgensi yang mendorong konsumen untuk segera melakukan pembelian. Yang kelima, konsistensi merek. Psikologi periklanan membantu membangun identitas merek yang konsisten, sehingga meningkatkan pengenalan dan loyalitas konsumen terhadap merek yang mereka kenal dan percayai. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagaimana iklan dapat mempengaruhi keputusan pembelian pada pendekatan psikologi. Yang pertama, menarik perhatian konsumen. Iklan yang dirancang dengan baik mampu menarik perhatian konsumen. Yang dimaksud iklan yang dirancang dengan baik yaitu mampu menyelaraskan antara visualisasi, musik, serta penyampaian pesan yang jelas serta mudah dipahami oleh konsumen. Apabila iklan tersebut mendapatkan perhatian oleh konsumen, hal tersebut merupakan langkah awal untuk konsumen menentukan keputusan pembelian. Contoh iklan yang menarik yaitu seperti iklan Sprite. Dalam visualisasi iklan Sprite tersebut terdapat botol Sprite dan gelas yang berisi lemon serta es batu. Hal tersebut digambarkan dengan Sprite dituangkan di gelas tersebut disertai dengan suara gemercik air Sprite tersebut dapat membayangkan betapa segarnya Sprite tersebut. Hal tersebut dapat memberikan daya tarik oleh konsumen. Membangun kepercayaan. Iklan yang konsisten serta penyajiannya dilakukan secara profesional dapat membangun sebuah citra merek. Citra merek dapat menguatkan akan produk tersebut. Iklan harus secara konsisten menyampaikan pesan yang selaras dan berkualitas, akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Contoh, pada iklan Li Mineral. Pada iklan Li Mineral terdapat sebuah pengakuan dari konsumen seperti desainnya yang menarik, terus ada seorang anak muda wanita yang sedang habis berolahraga dan menyatakan rasanya Li Mineral itu fresh, lebih plong, rasanya enak banget. Diteruskan dengan ibu-ibu bersama keluarganya yang mengatakan badan terasa jauh lebih enteng, jadi keterusan sampai sekarang. Terus yang seorang anak kecilnya ikut berbicara, kayak ada manis-manisnya. Hal tersebut akan membuat konsumen penasaran terhadap produk Li Mineral tersebut dan dapat menentukan keputusan pembelian. Yang ketiga yaitu iklan menciptakan kebutuhan. Menciptakan kebutuhan yaitu yang dimaksud adalah iklan dapat membuat persepsi konsumen bahwa produk ini itu dapat mengatasi masalah atau menjadi sebuah solusi dengan menyoroti manfaat dari produk tersebut. Arti manfaat yaitu masalah apa yang dapat ditangani oleh produk tersebut. Contoh iklan no drop no bocor-bocor, yaitu mengatasi tembok yang rembes dapat diatasi dengan no drop tersebut dengan slogan no drop no bocor-bocor. Atau iklan produsen oli mesin, yaitu digambarkan dengan sebuah oli mesin tersebut dapat mengatasi masalah pada panasnya mesin. Dengan menggunakan oli tersebut dapat mesin menjadi sedikit lebih panas. Hal tersebut yaitu menandakan produk dapat mengatasi suatu masalah tertentu. Keempat yaitu promosi dan diskon. Rasa urgensi pada konsumen dapat diciptakan
dengan membuat iklan yang memuat promosi serta diskon. Penawaran yang terbatas waktu sering memicu keputusan cepat karena konsumen tidak ingin melewatkan waktu tersebut. Contoh pada promosi dan diskon yaitu seperti buy one get one dalam periode tanggal tertentu, atau promosi di sosial media. Kemarin ada sebuah counter HP yang menawarkan penjualan HP Samsung, setiap pembelian HP Samsung gratis 1 buah charge, dimana HP Samsung itu kan tidak disertai kelengkapan dengan sebuah cas. Nah, counter HP tersebut memanfaatkan hal tersebut untuk membuat promosi. Apabila membeli HP Samsung di counter tersebut akan mendapatkan 1 buah cas secara free.